maka tidak ada sesuatu yang kita korbankan yang dimana pengorbanan itu sia-sia. Sia-sia nggak kira-kira ditindik? Sia-sia. Asma iya. Sudah sakit, sudah dia kayak perempuan gitu kan. Tapi dia zaman itu paling gaul gitu kan. Berarti yang salah apa? Apa? Kegaulannya. Gaulannya apa? Apa namanya? Ayo. Tempat di mana kita nongkrong, tempat di mana kita gaul. Contoh, kalau misalnya kita lihat orang ditindik, terus datang ke pesantren, aneh nggak kira-kira? Aneh biasanya. Anak mana nih? Anak mana nih gitu kan? Aneh. Tapi kalau dia nongkrong ke jalan, keren nggak kira-kira? Keren banget kan? Kece banget gitu kan. Apalagi misalnya dia ada tato unta di sini gitu kan. Ya betul. Yo guys, kali ini gua and the gang motoran keliling Jawa cuy. Buset. Sama-sama sini, lihat kamera anjay. Gila. Motoran ya? Motoran, Cok. Itu. Nah, ini orangnya. Bro. Gimana sehat-sehat? Alhamdulillah. Anjay. Orang langsung datang. Ini outfitnya kece nih. Iya dong. Kece nih. Lu udah lihat SG gua belum? Ini baru lihat tadi. Oh gila, gua kemarin motoran sambil thrifting kita sama teman-teman. Lu sih gak ikut, gua ajak. Gimana sih nih? Kapan lu ngajak? Hasil thrifting gua dapat berapa? Berapaan? Gocap. Harga aslinya mahal loh gak di shop, KW di toko online. KW tuh ikut terus di mana? Iri aja lu, tuh kan. Apa ini lu ke sekolah gaya kayak gini, mau belajar? Cuma lu gaya kayak gini, kayak gua dong, minimal pakai hoodie lah. Aduh. Lu lagi tur, sosokan diginiin. Gerah. Kayak gua hasil thrifting mantap. KW sok keras. Gale pada lu. Tapi itu circle lu kayaknya kece juga tuh. Circle lu. Iya gila, circle gua mah gak ada yang kayak lu. Apa coba kayak gini? Sih jelas. Lu mau gak join ke geng gua? Ngapain lu join lu? Assalamualaikum. Ini geng apa ini? Salim dulu. Astagfirullahaladzim. Ini ngomong-ngomong geng sampai kedengaran keluar, ini geng apa nih? Ini Pak, biasa. Ini Kemarin saya sama and the gang keliling Jawa sambil thrifting. Ngapain tuh ngapain? Ini kita mau fashion show di apa itu? Di jalan pokoknya. Oh ini yang di jalan raya tuh ya? Iya. Cuma udah basi. Kita jalan-jalan keliling di malam hari, Pak. Ya. Kita menunjukkan fashion kita. Ini hasil thrifting saya loh, Pak. Wih, Masya Allah. Murah loh ini. Itunya bandrolnya masih belum dilepas di belakang tuh. Mana? Oh itu. Malu-malu jadinya. Oke. Saya kemarin ngajakin mereka, nggak mau, Pak. Oke, kenapa tuh? Malam-malam ya? Iya, lu mah gitu doang, gak gaul lu tau gak? Malam-malam tuh mending tidur bos. Ngomong fashion, ini sedang ramai banget nih hari ini nih fashionnya. Fashion apa itu? Banyak sekali. Ini boleh antum, boleh teman-teman boleh ini ngikutin atau enggak ya. Banyak sekali anak-anak ini dia tuh outfitnya mahal-mahal. Ya. Sepatunya nyampe harga 3 juta. Oke. Jamnya Rolex sampai ratusan juta gitu kan. Coba saya pengen tanya, kira-kira kalau kalian tuh pakai jam-jam mahal atau obat-obat mahal, kira-kira perasaannya kayak gimana sih? Wah, percaya diri lah, Pak. Percaya diri. Pede. Banyak yang mau deketin saya, guys. Pede banget. Yang deketin cewek matre, bos. Ya, matre-matre juga cakep. Ya, tapi menariknya gini teman-teman. Memang Islam tuh, bahkan Rasulullah tuh menyukai suatu keindahan. Gitu. Jadi memang kita sangat diperbolehkan banget itu memakai sesuatu yang indah, yang bagus gitu kan. Supaya memang menciri khaskan bahwa Islam tuh memang keren sekeren ini gitu. Jadi memang kita boleh teman-teman kalau memang kita mampu kita membeli sesuatu yang harganya mahal tapi ada uangnya gitu. Tapi yang nggak boleh itu kita memaksakan sesuatu yang kita nggak mampu hingga kita sampai jual ginjal mungkin ya selanjutnya gitu kan. Itu nggak boleh. Amal kan ginjal aman. Oh aman Masih alhamdulillah. second ini. Nah itu Second. Oh second 2 artinya. nah, itu yang nggak boleh tuh itu. Jadi kalau teman-teman ngerasa, Pak saya pengen beli harga sesuatu outfit yang mahal itu nggak masalah. Kalau mampu. Jadi clue-nya adalah mampu. Lu mampu gak? Mampu. Mesin terus beli ginian. Elah itu mah sepele tinggal minta. Minta. Kan
papi mami kan oke. Tinggal minta kok. Nah, tapi bisa gini teman-teman, kalau misalnya memang kita ngerasa kita nggak mampu gitu kan, kita ngerasa memang nggak sanggup untuk membeli sesuatu hal yang wah dan yang branded, ya memang kita sederhana aja gitu. Jadi memang Islam itu dia memaksa untuk wah, tapi kalau misalnya kita emang sanggup, kita boleh banget gitu. Jadi meskipun kita menjadi seorang muslim, jadi kita tetap bisa gaul juga gitu. Jadi mau kan muslim tetap gaul, mau nggak kira-kira? Oh, Emang muslim gaul kayak gimana Pak? Nah, ini pertanyaannya kadang-kadang bagus juga nih. Kan biasanya yang orang alim-alim gitu, Islam-Islam gitu tuh nggak boleh keluar malam-malam sama Iya. orang tuanya. Terus Kalau balik tuh maksimal maghrib balik ya, siap-siap gini. Lah ini sampai jam 12 sampai pagi malah. iya. Itu, Pak. Memang gini teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada orang tua yang menyuruh anaknya pulang lebih cepat atau nggak boleh main sampai malam, itu adalah salah satu bentuk mungkin kasih sayang orang tua gitu. Tapi kita juga harus pahami dulu. Kalau misalnya kita mau main sampai malam, ya kita untuk apa main itu gitu kan? Yang bertanya. Kalau misalnya kita main karena kita datang suatu kajian, itu kan keren banget. Main karena kita belajar, itu kan keren banget gitu kan. Nah, yang hari ini terjadi adalah ketika kita pengen gaul, tapi kita meninggalkan semua yang Islam perintahkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi cluenya gini, kita boleh gaul, tapi catatan adalah kita nggak keluar dari jalan-jalan atau bahasa kerennya itu Apa namanya? Agree and apa namanya? Kalau sebelum main game tuh agreement apa? syarat dan ketentuan. Syarat yang ketentuan harus berlaku gitu. Jadi kita boleh gaul, boleh beli hoodie yang mahal, boleh beli sepatu dan sebagainya, tapi kita tetap benar harus menjaga apakah kita masih mengikuti ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Itu cluenya teman-teman. Gitu. Benar nggak sih? Betul, Pak. Benar kan? Nah, kan sekarang ini kayak yang tadi ya kan kayak banyak gitu kan gaya-gaya hidup yang kayak dianggap keren. Betul. Kayak dianggap kekinian. Iya. Tapi nyatanya tuh kayak nyeret ke hal negatif, Pak. Nah, ciri-ciri gaul-gaul yang kayak gitu apa, Pak? Nah, satu, ketika kita menjadi seorang remaja yang kita pengen gaul tapi kita malah mempunyai dampak negatif. Salah satunya adalah kita mulai lambat laun mulai jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalnya faktor besar nih. Faktor besar. Misalnya gini, gaul, tiba-tiba nongkrong sampai malam, sampai jam 2. Ketika ada suara as-salatu khairum minan naum gitu kan. Tiba-tiba orang mau datang ke masjid, dia malah Pulang ke rumah tidur. Nah, ini kan salah satu gaul, tapi apa? Kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Itu yang gaul salah. Tapi ketika kita pengen ngerasa gaul, kita misalnya begadang karena kita sedang mengerjakan sebuah proyek dakwah yang sangat luar biasa. Setelah itu ada panggilan azan subuh misalnya, kita orang yang pertama datang ke masjid. Bahkan kita yang azan, kita yang qomat. Gitu kan. Yang imam. Nyanyi imam juga mungkin gitu kan. Nah, itu yang keren. Kenapa? Karena gaul kita punya dampak positif. Jadi intinya kalau antum misalnya teman-teman semua pengen ngerasa gaul, kita lihat nih, kira-kira kita makin jauh sama Allah atau makin dekat sama Allah. Itu cluenya. Emang azan ya? OTW SPBU. Bensin habis satu. Azan di SPBU. Ya, tapi kalau misalnya ngomong tentang gaul teman-teman, ketika bapak guru ini, seumuran kalian itu seseorang bisa dianggap gaul kalau dia sudah ditindik. Tindik ini Ya, tindik. Di apa namanya? enggak. Dikasih anting Ya itu gitu. dikasih anting dua-duanya. Bahkan juga ada yang di lidah. Itu kalau ketika bapak ini masih SMA, itu yang dianggap gaul itu yang sudah tindik. Itu ciri khasnya ketika bapak SMA. Kalau sekarang sih alhamdulillah nggak ada ya. Nah, tapi untuk bisa menentukan gaul itu bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Ketika kita menunjukkan kita itu gaul, maka tidak ada sesuatu yang kita korbankan, yang dimana pengorbanan itu sia-sia. Sia-sia nggak kira-kira ditindik? Sia-sia. Asma iya. Sudah sakit, sudah dia kayak perempuan gitu kan. Tapi dia zaman itu paling gaul gitu kan. Berarti yang salah apa? Kegaulannya apa? Kegaulannya. Gaulnya apa? Apa namanya? Pak, ayo. Apa ayo? Tempat di mana kita nongkrong, tempat di mana kita gaul. Contoh, kalau misalnya kita lihat orang ditindik, terus datang ke pesantren, aneh nggak kira-kira? Aneh anak mana nih? Anak mana nih gitu kan? Aneh. Tapi kalau dia nongkrong ke jalan, keren nggak kira-kira?
keren banget kan, parah itu. kece banget tuh kan. Instagram Apalagi artis. misalnya dia ada tato unta di sini kan. Nah, itu bisa dianggap keren lagi. Berarti menunjukkan di mana kita berada, tempat apa kita sedang berada, itu menunjukkan kualitas hidup kita. Gitu. Bener Pak, soalnya banyak gitu orang yang bilang gaul tuh kalau lu tuh nakal gitu. Nah, lu mau gaul, lu minimal ngelanggar aturan lah. Lu mau gaul kalau misal ngeliat teman-teman lu ngelanggar, udah diem aja jangan cepu berarti. Tahu nih tuh Pak, si Fatur saya ngajak keluar, masa takut sama orang tuanya doang? Pele itu Gitu Pak. Jadi standar gaul-gaul orang tuh kayak minimal ngelanggar dulu, minimal kena pelanggaran dulu atau Iyalah. misal lagi diajak ngerokok bareng-bareng nih, jangan kasih tahu ya. Terus dia nggak ngasih tahu, gaulnya orang mah asik gitu. Nah, berarti itu tergantung mindset, benar. Tergantung bagaimana seseorang tuh memandang terhadap orang lain. Nah, kalau misalnya kita sudah memandang bahwa sesuatu perbuatan kayak misalnya tadi ngerokok bareng, terus misalnya ditindik, di piercing gitu kan, tatoan gitu kan, kita kan masih nganggap wah itu menurut saya itu perbuatan suatu negatif yang nggak boleh kita lakukan. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, berarti mindset kita sudah benar. Tapi kalau kita menganggap sesuatu yang dengan dinilai negatif itu benar, bahkan itu harus kita lakukan, berarti mindset kita sudah salah. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman boleh gaul, tapi ingat norma-norma kita seorang muslim itu kan. Identitas kita seorang muslim. Jangan sampai kita gaul tapi kita menghilangkan identitas kita seorang muslim. Ada nggak kira-kira orang yang gaul tapi tidak meninggalkan identitas muslim? Banyak banget. Banyak banget kan? Sekarang boleh deh. Teman-teman nih sekarang sosial media kan lagi ramai banget ya. Ada ustadz muda, ganteng, pintar agamanya. Luar biasa. Culture. Iya lagi ya Ustadz culture. Siapa sih Clara? Anak lupa namanya tapi ingatnya Ustadz Culture pokoknya. Ustadz Culture. Apa itu? Ada Ustadz Culture. Kok saya nggak tahu ya? Berarti circle-nya ini circle yang di mana nih kira-kira nggak tahu ustadz? Circle jalan. Nah, berarti memang gitu teman-teman. Kita memang boleh gaul, kita boleh menjadi terupdate, gitu, menjadi seorang remaja muslim, tapi kita juga harus tahu norma-norma keislaman kita. Jangan kita menggadaikan karena kita pengen gaul, tapi kita jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin salah satunya dampak. Ada nggak kalau misalkan yang gaul tapi salah itu gaul kita jauh atau dekat sama Allah, gitu. Jadi gaul tuh kayak ada yang baik sama yang buruknya gitu Pak. Betul. Nah, Pak, intinya aja deh Pak, lamaan. Ya gimana? Gimana sih cara biarnya tetap gaul nih? Saya masih pengen gaul nih Pak. Mungkin pergaulan saya yang sekarang nih agak buruk mungkin ya Pak. Ya, bukan agak memang buruk. Tapi Pak, saya masih pengen gaul gitu Pak. Saya gak mau dikatain kayak culun lu. Iya. Gimana sih cara tetap gaul tapi ada Islami. Islami. Ada Islam. Nah, betul. Berarti gaul Islami bukan berarti kemana-mana pakai koko ya. Nah, Berarti bukan. Kayak anak pesantren atau? Enggak, bukan. Jadi gini teman-teman, kalau memahami dunia, mungkin teman-teman diajarkan ya sama guru PAI ya. Kita harus juhud, betul nggak sih? Oh iya. Nah, juhud itu bukan dengan tanda kutip memiskinkan kita. Pakaian kita harus belel, gitu kan. Kita kemana-mana kita harus misalnya kayak sarungan, gamisan gitu kan. Karena memang ini pakaian takwa, betul banget. Wih. Kita sepakat itu pakaian takwa, pakaian terbaik gitu Pakai kan. peci. Aneh gak sih? Biar seimbang Islam sama ini. Nah, Seimbang. tapi pertanyaannya adalah apakah kita ketika kemana-mana kita pakai kemeja, pakai jeans itu nggak sebut takwa? Ya, bahkan takwa itu bukan dilihat dari pakaian, gitu nggak sih? Takwa itu dilihat bagaimana cara kita memandang sebagai seorang muslim. Jadi clue-nya adalah kalau misalkan pengen gaul, pengen juga islami, pertama adalah kita harus ingat aturan Allah. Contoh, kita punya barang branded, kemejanya mahal, pakai celana pendek kemana-mana. Taat nggak kira-kira? Banyak. Taat nggak? Enggak, betul kan? Terus misalnya kita nih sekarang para ahwat nih misalnya, yang pakaiannya sudah nggak jelas banget, sudah pakai pakaian adenya yang TK gitu kan, kemana-mana kelihatan udongnya gitu kan. Nah itu kan sudah di luar dari sesuatu yang Allah telah tetapkan gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana nih, kita kalau misalnya nanti ada yang nonton gitu kan. Nah kalau pengen taat, kalau pengen gaul tetap islami, ingat aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah siapkan. Kira-kira ngelanggar apa enggak nih gitu kan. Nah tadi betul bagus banget nih pertanyaannya. Khawatir tadi melanggar kan nanti ya. Nah kalau misalkan sudah melanggar, maka balik lagi, kita perbaiki lagi dengan baik gitu. Gimana caranya? Masa nanya lagi. Ya kan saya gak tahu, saya korban di sini. Nggak korban sih. Ya. Coba Apa? bantuin saya.
Gimana coba cara jadi ini apa sih? Pergaulannya membaik. Oh, pergaulan baik. Coba tuh tanya langsung. Bener sih. Gimana? Soalnya kan Coba caranya. kalau Salah satu misalnya caranya. kalau misalnya kita cuman no filter kayak, wih dia asik nih, tapi cuman apa kita lihat kayak ini dia asiknya melanggar gak nih, itu kan mungkin kayak cuman ke diri kita aja gitu Pak. Tapi kalau misalnya kayak sesuatu yang apa ya, yang kayak ini Pak, misalnya lagi ada tren nih, tren yang emang yang ngikut tuh apa ya gimana bahasanya? Update baru. Nah, Yang itu tuh kayak misal di media sosial kan kita tuh kalau lihat di media sosial tuh kayak pengen ikut-ikutan gitu Pak. iya betul. FOMO lah, FOMO, namanya. Gitu. Kalau misalnya kayak udah terlanjur ngikut apa sih komunitasnya namanya komunitas terlanjur ikut komunitas kita baru ngeh gitu teman-teman kita juga udah pernah ngikut nih kita baru ngeh wah ternyata komunitasnya salah gitu pas kita ingetin teman-teman kita malah udah lama kayak gara-gara udah lama di komunitas itu akhirnya keenakan gitu mereka. Oh, normalisasi. Normalisasi. Jadi menganggap itu suatu kebenaran, padahal salah gitu kan. Nah betul teman-teman, yang hari ini memang sebuah tren yaitu anak-anak muda tuh pengen wajib ikut, wajib mengikuti semua apa yang terjadi dan terupdate. Nah itu bisa jadi mereka ngikutin itu karena pengen mencari validasi buat orang lain, dari orang lain. Jadi sebenarnya dia tuh nggak nyaman pakai. Contoh misalnya ada baju transparan misalnya. Misalnya ada karena ini terupdate, misalnya dipakai sama bintang drakor yang terkenal, tiba-tiba langsung dikirim ke Indonesia pakaian itu dipakai sama seseorang artis misalnya menjadi brand ambasadornya. Terkenal gitu kan, tiba-tiba dipakai, padahal nggak nyaman itu dipakai gitu kan, malu sama seorang, tapi kita memaksakan karena pengen validasi manusia, validasi orang lain, maka dipakai, dan itu nggak boleh teman-teman. Kenapa? Pertama, sesuatu yang nggak nyaman dalam diri kita, sesuatu yang kita merasa nggak nyaman, meskipun itu benar gitu kan, maka kita harus tanyakan dulu ke guru kita, boleh nggak Pak kita tuh pakai seperti ini, itu melanggar syariat apa enggak gitu kan. Kalau misalkan tidak melanggar syariat, kita nggak nyaman, lebih baik enggak gitu. Tapi kalau apalagi melanggar syariat, kita nggak nyaman dipaksain lagi. Itu sesuatu dengan bahasa kasarnya kebodohan yang hakiki gitu. Hakiki. Nah, Hakiki. coba Tur. Ini nyaman kalau pakai Nyaman nggak? gerah nggak? Gua aja kepanasan apalagi. Gerah coy. Gerakan. Berarti Memaksakan sesuatu gitu kan. Oh iya nggak? Tuh. Iya nggak nyaman. Haus tuh minum Tur, bukan cari validasi. Nah, itu pintar banget harus tuh Minum bos. gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita gara-gara mencari validasi kita nggak nyaman tapi kita paksakan, itu nggak boleh sebenarnya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga yang paling penting nih, jangan sampai kita overload pengen bener-bener dinilai sama orang tuh keren. Apa sih bahasanya ya, exposure-nya benar-benar pengen dilihat sama orang banyak gitu. Starboy. Starboy. Iya. Bagaimana supaya kita bisa dilihat sama orang tuh, paling gaul loh, paling terupdate loh gitu kan. Lo nggak pernah ketinggalan gitu. Aduh Pak, jangan puji-puji saya terus. Jangan ketinggalan gitu kan. Nah, jangan sampai kita mengejar seperti itu. Padahal kita capek sendiri. Apalagi kita memaksakan sesuatu yang kita nggak mampu. Contoh misalnya, kita nggak mampu karena teman-teman kita, circle kita semuanya handphonenya iPhone Pro Max. Terus kita nyadar bahwa orang tua kita misalnya buat makan aja susah gitu kan, buat bayar SPP aja susah gitu. Tapi kita memaksakan diri, minta sama orang tua dibentak-bentak, dimarah-marah, diancam dan sebagainya gitu kan. Hanya untuk memenuhi ego kita, hanya untuk exposure buat orang lain gitu kan. Nah itu nggak boleh teman-teman. Tapi kalau misalnya kita punya gitu kan, kita mampu, itu nggak masalah. Jadi masalah hari ini yang kita permasalahkan adalah kita memaksakan sesuatu yang kita nggak mampu untuk bisa sama dengan pencapaian orang lain. Itu yang kita nggak boleh gitu. Jadi kita jangan sampai memaksakan seperti itu. Pada akhirnya kita capek sendiri gitu. Menjadi korban ya keluarga kita dan sebagainya. Gitu teman-teman. Tur kalau nggak mampu mah ya Tur ya. Sorry ya, mami papi mah. Kita nggak tahu Tur, siapa tahu kan
Nah, Iya. Nah, Tapi kamu juga jangan memaksakan ya. emang bener sih, jangan ngikutin standar orang lain. betul. Capek, Capek. capek serius. Apalagi standar TikTok ya, itu capek banget ya. Aduh, Iya. cewek nyari standar TikTok. Aku bukan pembantu, aku istri. Cok. Oke. Sip. Ya wes lah. Lanjut. Gimana Tur? Gimana tuh? Ada lagi? Masuk udah clear. Clear ya. Aduh. Sudah. Ngantuk ya semalam habis ini. Iya, masih ngantuk ini. Makanya tuh, jadi kalau antum besok udah mau sekolah nih, nggak usah jalan-jalan. Harusnya gue gak usah maksain kali ya. Iya tuh, tahan. Takut gue dibilang nggak gaul. Ya kan Tadi tahan. Tanya aja bos. Insya Allah lah. Bisa. Aman ya. Aman Pak. Solo. Tapi kayaknya episode per episode kayaknya masalahnya dia doang terus kayaknya. Apa ya saya? Kayaknya. Ya makanya saya harap sih pulang dari sini Valter bisa berubah ya. Mindsetnya sudah terbangun lagi. Kayaknya gak berubah di sini. Mindsetnya harus dirubah lagi gitu kan. Bagaimana menjadi seorang muslim tetap gaul tapi jadi tetap islami gitu. Salah satunya apa? Contoh islami. Berarti kita tidak melanggar syariat yang Allah telah berikan kepada kita gitu. Jadi bukan hanya kemana-mana pakai koko, pakai gamis, tapi apa? Karakter kita, identitas seorang muslim itu jangan sampai hilang meskipun kita menjadi anak gaul. Karena hari ini apa? Hari ini orang banyak menyembunyikan keislamannya karena gara-gara gaul. Contoh misalnya datang ke salah satu kafe gitu kan. Kafe tuh kan dia dengan outfit yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, di dalam ini dia nggak mau ngobrolin tentang Islam itu. Tidak mau ngomongin tentang sesuatu yang yang berbau tentang agama gitu kan. Nggak mau, kenapa? Karena dia menyembunyikan kegaulannya itu, menyembunyikan Islam demi kegaulannya itu. Gengsi Pak. Gengsi. Gitu. Takut dibilang alim lah, ya, dibilang so taat. Gengsi. Betul. Nah, justru ketika teman-teman gaul, tapi teman-teman tempat Islami tetap membranding keislamannya di depan publik, itu dapat nilai plus lagi. Keren pas. Plus Nilai plus lagi. Lapar lah tuh. Ngantuk lapar. Nilai tambah lagi. Kenapa? Jarang loh sekarang. Udah mah ganteng kayak Fatur gitu kan. Wih, malu. Bukan ini ya soal sini. Ganteng, melankolis, itu outfitnya keren banget gitu kan. Islami lagi. Siapa coba yang nggak mau? Pasti banyak yang nggak mau gitu kan. Pasti mau gitu. Jadi Enggak. gitu teman-teman. Ya, jadi clue-nya apa tadi? Gaul tetap Islami. Islami, dan salah satu terbukti kita sudah Islami, kita tidak meninggalkan apa yang Allah telah syariatkan. Gitu teman-teman. Nah tuh, jadi biarin misalkan baju lu begini, tapi baju keimanan di dalam diri lu. Nah, keren banget tuh bahasanya. Baju kayak gini tapi baju keimanan di dalam dia, keren banget. Nah, nih antum Ini mau ada TikTok ya kata-kata. yang luar lewat. Keren. Oke, aman ya? Aman. Yuk kita lanjut lagi deh, masuk ke bab 4 ya sekarang. Lah, ya Allah. Ya Allah. Sempet juga. Oke.